wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Belunggela, kelas 1F dengan NIM 151422143 dari jurusan PGSD, Universitas Negeri Gorontalo. Jadi, di video kali ini saya akan membahas tentang teknik pembinaan dan penerapan disiplin kelas. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu teknik eksternal kontrol. Merupakan suatu teknik yang mana disiplin peserta didik haruslah dikendalikan dari luar peserta didik. Peserta didik di dalam kelas senantiasa terus diawasi dan dikontrol agar tidak terbawa dalam kegiatan-kegiatan destruktif dan tidak produktif. Menurut teknik ini, peserta didik di dalam kelas harus terus-menerus didisiplinkan dan jika perlu ditakuti dengan hukuman dan hadiah. Teknik internal kontrol merupakan kebalikan dari teknik eksternal kontrol. Teknik eksternal kontrol mengusahakan agar peserta didik dapat mendisiplinkan diri sendiri di dalam kelas. Dalam teknik ini, peserta didik disadarkan akan pentingnya disiplin sesudah peserta didik. Sadar ia akan mawas diri serta berusaha mendisiplinkan diri sendiri. Pemeliharaan dan peningkatan disiplin peserta didik setelah guru sebagai manajer kelas mampu menerapkan berbagai teknik dalam membina kedisiplinan peserta didik. Langkah selanjutnya adalah guru dituntut untuk dapat memelihara dan meningkatkan disiplin pada peserta didik. Ada 10 langkah yang dapat ditempuh oleh guru sebagai manajer kelas dalam memelihara dan meningkatkan disiplin peserta didik sebagai berikut. Yang pertama, abaikan si pelanggar. Yang kedua, kirimkan pesan-pesan nonverbal. Yang ketiga, memberikan kartu perilaku. Yang keempat, ajak berbicara cepat jika kartu perilaku gagal digunakan oleh guru dalam mengatasi ketidakdisiplinan peserta didik di dalam kelas. Guru dapat mengajaknya keluar kelas. Yang kelima, ambil waktu istirahat. Yang keenam, telepon orang tua si pelaku. Yang ketujuh, tanda tangani kontrak. Yang ke-8, meminta penguatan. Yang ke-9, meminta perpindahan. Yang ke-10, pindahkan pelaku. Pengertian hukuman dan hadiah menurut tokoh pendidikan Islam Abdul Rahman An-Nahlawi yang dikutip oleh Wiyani menyebut hukuman dengan istilah tarhib yang berarti ancaman atau intimidasi terhadap seseorang karena perilaku yang dilarang. Kemudian Amir Dayen Indrakusuma mengartikan hukuman sebagai tindakan yang dijatuhkan kepada peserta didik secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan efek jera. Tujuannya agar peserta didik menjadi sadar dan berjanji tidak akan mengulanginya. Macam-macam hukuman dan hadiah. Beberapa macam hukuman yang umumnya diberikan oleh guru kepada peserta didik sebagai berikut. Yang pertama, menatap tajam peserta didik. Jika ada seseorang atau beberapa peserta didik yang melanggar tata tertib di kelas, guru dapat memberikan hukuman dengan yakin dengan menatap tajam mata peserta didik kemudian mendiamkannya. Yang kedua, menegur peserta didik. Jika dengan cara menatap tajam dan mendiamkan peserta didik tidak ada perbaikan perilaku, maka guru dapat menegur atau memperingatkan peserta didiknya agar tidak melakukan perilaku buruk tersebut. Yang ketiga, menghilangkan privilege. Jika peserta didik masih melakukan perilaku buruk, maka guru dapat menghilangkan privilege hak-hak istimewa si peserta didik tersebut. Misalnya, tidak boleh mengikuti pelajaran untuk beberapa saat. Yang keempat, penahanan di kelas. Guru dapat menghukum peserta didiknya yang melanggar tata tertib kelas dengan menahankan di dalam kelas. Biasanya guru memanggil peserta didik kemudian memintanya untuk berdiri di depan peserta didik lainnya selama pelajaran berlangsung. Yang kelima, hukuman badan. Hukuman badan ini misalnya menjewer, mencubit, dan sebagainya. Namun sebagai guru menghindari hukuman badan ini karena dapat menimbulkan cedera bagi peserta didik.
Yang keenam, memberikan skor pelanggaran. Hukuman dapat diberikan kepada peserta didik dengan memberikan skor pelanggaran. Biasanya penyukuran tersebut diatur dengan kriteria dan prosedur tertentu. Yang ketujuh, hukuman denda. Hukuman denda dikenakan kepada peserta didik sepanjang hal tersebut dalam batas kewajaran. Kemampuan peserta didik. Dengan adanya denda, diharapkan peserta didik tidak akan mengulangi kesalahannya, dan pembayaran denda tersebut harus diikuti dengan pemberian kwitansi dan tanda terima. Cara berikan hadiah hukuman yang diberikan oleh guru sebagai manajer. Cara yang dapat digunakan oleh guru sebagai manajer kelas saat memberikan hukuman kepada peserta didiknya. Guru harus menghukum kesalahan-kesalahan yang benar-benar terjadi jika ia sudah tidak menemukan jalan lain untuk mendisiplinkan peserta didik. Guru menghindari tindakan mengancam dan menakut-nakuti jika peserta didik diancam dan merasakan ketakutan yang ada, malah peserta didik akan enggan belajar di kelas. Saat ini hukum hendaklah guru berperasaan halus pada saat menghukum. Sebaiknya guru tidak menghukum si peserta didik di hadapan banyak orang. Dalam menghukum, guru hendaknya bersikap adil. Ini berarti bahwa guru tidak membeda-bedakan peserta didik. Hukuman harus dipandang dengan kesalahan yang dilakukan. Hukuman diberikan dengan menyesuaikan kepribadian peserta didik. Hukuman dan pelanggaran sebaiknya harus ada hubungannya. Hukuman yang diberikan guru hendaknya dapat menimbulkan rasa tanggung jawab kepada peserta didik. Peserta didik diberikan kesadaran bahwa senantiasa berani memikul tanggung jawab atas segala perbuatan yang sudah dilakukannya. Itulah materi teknik pembinaan dan penerapan disiplin kelas yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.